Halo, selamat berjumpa kembali dengan Desi Susanti. Kali ini kita akan bicarakan mengenai apa sih tujuan laporan keuangan, khususnya bagi UKM, karena dari pengalaman saya bersama dengan klien-klien yang sebagian besar adalah UKM. Nah, laporan keuangannya ini masih bisa dibilang data-datanya kurang lengkap, kemudian tidak sesuai dengan standar, kemudian semraut lah bisa dibilang gitu ya. Nah, disinilah fungsi kami sebagai akuntan berpraktik itu membantu para UKM yang ingin membuat laporan keuangan. Tapi memang tidak sedikit yang mengetahui, menyadari pentingnya laporan keuangan tersebut. Malah biasanya bagian accounting yang mengurusi laporan keuangan ini itu tidak ada di perusahaan. Adanya itu bagian keuangan. Nah, kenapa sih ya seperti itu? Ya, itu tidak, salah satunya memang kurangnya kesadaran dari pemilik usaha yang kebanyakan pemilik usahanya, karena UKM kan perorangan ya, kebanyakan sebagian besar perorangan. Jadi mereka merasa cukup dengan berjualan saja, usaha lancar, jalannya cukup dengan itu ya udah puas gitu. Sudah puas. Nah, padahal laporan keuangan ini benar-benar membantu jika memang dibuat dengan sesuai standar yang ada, atau paling tidak sesuai standar yang ada. Karena memang kalau kita pelajari di perkuliahan ya itu memang sesuai standar. Cuma karena terpotong-potong jadinya kan materi-materi itu yang kita mengerti, yang mungkin teman-teman di lulusan sarjana mungkin merasanya ya yang seperti saya pelajari di bangku kuliah, yaitu yang memang sesuai standar itu sendiri. Nah, pengusahanya itu benar-benar saya merasanya ya mereka membuat laporan keuangan hanya untuk kepentingan khusus, misalkan untuk bank, atau yang paling
krusial ya menurut saya itu untuk pajak, untuk perpajakan. Nah, begitu ya pengalaman saya begitu kita melakukan perikatan dengan klien, perusahaan ini data-datanya menyebar kemana-mana, ada tidak di ya kan, karena memang tidak mengetahui pentingnya dokumentasi bagi accounting itu sendiri, maka ya ada di bagian-bagian yang memang melakukan itu sehari-harinya. Misalnya bagian penjualan dia punya data-data penjualan. Bagian pembelian dia punya data-data pembelian. Bahkan ada ya kemungkinan besar data penjualan dan data pembelian itu juga menjadi satu, karena kembali lagi resource-nya kurang memadai. Jadi karena UKM modalnya itu hanya cukup untuk memutarkan persediaan, jadi kurang memperhatikan sumber daya manusianya. Misalkan maksudnya seperti ini, jika bagian keuangan itu udah ada, ya sudah. Yang penting invoice keluar, yang penting bisa memilih pemasok, melakukan pembelian, meminta quotation, seperti itu. Nah, memang kalau kita berusaha ke arah sana, ke arah yang ideal, maka perusahaan itu banyak memerlukan modal sumber daya manusia, yang salah satunya adalah bagian administrasi. Bagian administrasi ini yaitu bagian akuntansi, bagian perpajakan, dan itu benar-benar itu penting sekali. Nah, saya akan share screen. Apa saja sih, kita lihat apa saja sih tujuan laporan keuangan itu sendiri bagi UKM ya. Oke, sebentar. Misalkan ini UKM memiliki usaha. Misalkan usahanya jasa. Usahanya jasa, maka mereka nih akan
membutuhkan laporan keuangan bisa untuk eksternal, bisa untuk internal. Nah, untuk eksternal biasanya bisa ke bank, atau ke pajak. Atau mereka mau tender. Nah, bisa di sini adalah jasa pengadaan misalnya. Itu kalau sudah ikut tender ya sudah agak besar ya, bukan UKM lagi ya. Tapi bisa juga sih, bisa juga termasuk dalam UKM. Oke, untuk internal, kebanyakan untuk internal ini jarang digunakan. Karena biasanya si pengusaha bergerak berdasarkan intuisi saja. Oke. Mungkin kita hapus saja dulu jasa pengadaannya ya. Oke. Nah, ini untuk tender. Nah, perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk bank dan pajak. Internal jarang digunakan. Oke. Sampai di sini seperti ini. Nah, sekarang saya ingin berbagi ya pentingnya laporan keuangan bagi UKM ini apa sih? Apa saja sih? Nah, saya sudah merangkum beberapa poin apa saja sih yang dibutuhkan. Itu pertama itu si UKM ini bisa memiliki data. Pertama kan dia punya data keuangan. Data keuangan. Nah, menjadi informasi keuangan.
Nah, kalau hanya sebatas data, mereka hanya sebagai kumpulan transaksi sehari-hari saja, kumpulan transaksi sehari-hari. Tetapi bila kita sebut data keuangan ini kemudian menjadi informasi keuangan, nah dari disinilah timbul manfaat dari adanya data keuangan ini. Nah, informasi keuangan ini adalah ringkasan dari laporan keuangan. Ringkasan dari laporan keuangan. Ada aset ditambah aset sama dengan utang plus modal. Nah, dari sini banyak dari laporan keuangan ini yang aset sama dengan utang plus modal itu banyak sekali bisa kita gunakan informasinya. Nah, yang kedua, ketika dibuat ke bank, maka bank akan menerima laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Sehingga jika UKM memiliki laporan keuangan tersebut, maka bankable nih si UKM ini. Nah, apalagi kalau kita sandingkan dengan pajak. Utang pajak akan terlihat dihitung dengan handal ya. Dapat dihitung dengan handal jika menggunakan laporan keuangan. Kemudian dari sisi petugas pajaknya akan lebih senang jika laporan keuangannya ini rapi dan lengkap. Kemudian yang keempat ini bisa yang berhubungan dengan internal perusahaan. Kenapa jarang digunakan? Awalnya ya, data-data keuangan jarang digunakan. Ya karena data keuangan ini belum menjadi informasi keuangan. Nah, begitu menjadi informasi keuangan, berapa sih gross profit atau net profit perusahaan UKM ini? Kita bisa tahu net profit yang di luar depresiasi, atau yang kita bisa lihat arus kas, laporan arus kas, itu bisa diakses oleh perusahaan, oleh internal perusahaan, dan dilihat
apakah perusahaan ini sehat dalam bisa maju atau bisa bertahan, berapa lama bisa bertahan. Itu ada di level tertinggi lagi, yaitu kita menggunakan rasio-rasio keuangan. Jadi ini dapat menilai kinerja perusahaan. Oke. Nah, dari kinerja ini masih berhubungan lagi, jadi laporan keuangan ini bisa untuk pengambilan keputusan. Ketika mengetahui berapa lama sih perusahaan ini akan bisa bertahan, maka misalnya nih sedang pas COVID ya, pandemi seperti ini, perusahaan harus menggaji 100 orang karyawannya. Nah, dengan adanya laporan keuangan atau kita lihat di bagian arus kasnya, maka perusahaan bisa antisipasi, bisa membuat anggaran sampai berapa cadangan dana perusahaan dan sampai kapan bisa menggaji ke 100 orang ini. Apakah bisa melewati setahun, bisa melewati 2 tahun, atau hanya sampai 3 bulan saja atau 6 bulan saja. Yang keenam, perusahaan UKM ini dipegang oleh pemilik perorangan, maka ketika ada laporan keuangan bisa dipisah nih, mana yang keperluan bisnis, mana yang keperluan perorangan. Jadi adanya pemisahan. Adanya pemisahan uang, adanya pemisahan atau kita ringkas saja, kita bisa ringkas seperti ini. Sebentar. Nah, misalnya nih, pribadi, kantong pribadi, kantong bisnis atau kantong usaha. Ini bisa dilakukan pemisahan. Nah, dari sini ya mudah-mudahan teman-teman pemilik UKM atau yang bekerja di perusahaan yang belum memiliki bagian accounting bisa terbuka wawasannya dan bisa memajukan perusahaan dengan mencoba membuat laporan keuangan yang kita bicarakan tadi, dari data keuangan,
dari data keuangan menjadi informasi keuangan. Oke. Sekian sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.